Hai, ketemu lagi di channel Mike Canvas bersama Mike di sini. Karena pembahasan saya soal iPad di video-video sebelumnya, yaitu video yang ini dan juga video yang ini, yang belum nonton ya. Banyak banget yang nanya di komen chat itu, Bang, iPad storage ukuran 64 GB itu cukup apa enggak? Nah, itu yang akan kita bahas di video kali ini. Belakangan ini base modelnya iPad itu ya, semuanya sudah mengusung 64 GB untuk storage-nya. Kayaknya di masa depan nanti base modelnya bakal 128 deh. Nah, tapi yang sekarang ini di 64 GB, loncatnya ke 256. Ini diterapkan di iPad 9 2021, lalu di iPad mini 6 2021, lalu di iPad Air 4 2020, dan juga iPad Air terbaru, iPad Air 5 di 2022. Base modelnya 64 GB. Menarik karena harganya terjangkau, tetapi kebingungannya adalah 64 GB itu cukup apa enggak? Itu yang akan coba saya jawab di video kali ini. Bagi yang nanya, apakah iPad 32 GB itu cukup apa enggak? Masih worth it untuk dibeli apa enggak? Saya akan langsung jawab, 32 GB zaman sekarang kalau untuk pemakaian pribadi tidak cukup. Jadi sebaiknya jangan 32 lah, itu kecil banget guys. Kecuali, nah perhatikan, kecuali kamu pakai iPad yang 32 GB ini untuk misalnya aplikasi kasir, atau teman-teman punya usaha restoran untuk order, untuk bagian servisnya ngambil order, itu bisa pakai iPad yang 32 GB. Atau untuk anak main game gitu ya, atau untuk sekolah online gitu ya, atau untuk remote digital mixer di sound system gitu, atau untuk nampilin video di pameran, atau untuk apalagi ya, banyak sih. Tapi intinya bukan pemakaian pribadi yang kamu bawa setiap hari, apalagi kamu pakai kerja pribadi gitu. Itu udah nggak rekomen. Oke? Apple tuh ngasih pilihannya emang agak aneh guys. Kesannya mempersulit kita untuk milih gitu ya. Kenapa nggak base modelnya 128 GB aja? Itu pasti gampang milihnya. Kita pasti langsung milih yang 128 GB ya kan? Tetapi kalau kayak begitu ya, secara taktik dagang, Apple bakal merugi guys. Dia akan matahin dia punya produk sendiri gitu. Kenapa? Karena akan lebih laku yang 128 GB gitu ya. Kalau loncatnya hanya ke 256. Kecuali iPad Pro ya. iPad Pro tuh ada pilihan 128, 256, 512, 1 tera, dan 2 tera. Bagi yang belum tahu, iPad itu nggak bisa ditambahin memori eksternal. Nggak seperti tablet-tablet Android pada umumnya. Saya ngerti lah galaunya teman-teman yang saat ini mau beli iPad 64 GB, tapi kok kayak merasa rugi gitu ya. Belinya cuma 64, nanti cukup nggak kalau saya mau masukin ini, masukin itu ke dalam storage-nya tuh, takutnya nggak cukup gitu. Skenario-nya tuh jadinya paling sering tuh terjadi kayak begini ya. Misalnya teman-teman consider nih mau beli iPad 9, keluaran tahun lalu ya. Harganya sekarang 5,7-an ya untuk storage 64 GB. Lalu teman-teman consider, daripada 64 GB mending beli yang 256 deh. Tapi harganya 8 jutaan gitu. But hey, 8 jutaan itu bisa dapat iPad Air 4 misalnya. Karena iPad Air 5 belum masuk sini ya. Jadi kita anggap yang bisa dibeli sekarang iPad Air 4 aja dulu. Ya udah, akhirnya teman-teman memilih beli iPad Air 4 yang 8 jutaan. Tapi balik lagi, dapetnya cuma 64 GB. Dan kalau cuma 64 GB, kagok juga ya. Akhirnya ya udah, beli aja iPad Air 4 yang 256. Harganya 10 juta. Tapi 10 juta kagok. Mending ambil iPad Pro. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini yang namanya kita terjebak ke dalam skema taktik marketingnya Apple. Jebakan Batman lah istilahnya zaman sekarang. Nah, jadi gimana dong gitu? Kita harus gimana? Oke, menurut saya, kan ini pada nanya ke saya, jadi ini menurut saya. Kamu bisa setuju, kamu juga bisa nggak setuju. Karena ini personal preference-nya saya banget. Oke, mungkin ada yang nanya, Bang Mike pakai iPad apa sekarang? Saya pakai iPad 9. Storage-nya berapa? Storage-nya yang 64 GB aja. Base model. Apakah cukup? Cukup banget. Kok bisa? Kata cukup ini bisa beda-beda ya guys. Menurut saya cukup, bisa jadi buat kamu belum tentu cukup gitu ya. Saya jelasin kenapa. Ada 2 alasan utama yang akan saya bahas di video ini. Kenapa saya bilang iPad 64 GB cukup. Yang pertama adalah saya tahu jelas untuk apa iPad ini saya beli. Saya tahu pasti kebutuhan saya sampai mana. Saya nggak beli yang overkill.
atau overpriced. Saya beli yang memang sesuai sama kebutuhan saya. Jadi gini, saya itu bekerja mostly di rumah saya. Ruang kerja saya atau ya bisa dibilang studio saya lah. Jadi saya punya yang namanya desktop workstation. Yaitu ya meja saya, setup saya lah. Kalau zaman sekarang tuh orang bilangnya setup ya. I spend most of my time here, apalagi sejak pandemi. Tapi saya juga punya yang namanya mobile workstation. Yaitu device yang saya pakai untuk work on the go. Atau bekerja di saat saya tidak ada di dalam rumah. Yaitu ya ini, iPad saya ini adalah my portable atau mobile workstation. Saya pakai utamanya untuk menggambar. Menggambar itu kebanyakan melanjutkan apa yang saya kerjakan di rumah. Saya save di cloud dari rumah, lalu saya lanjutin di iPad selama berada di luar rumah, supaya menghemat waktu. Jadi waktu saya ada di luar rumah pun, saya bisa tetap bekerja. Itu tujuan utamanya. Ketika saya sudah kerjain di iPad, saya save lagi ke cloud, lalu saya lanjutin kembali di desktop workstation saya. Jadi, bukan alat utama. Itu sebabnya saya nggak perlu iPad yang overkill banget. Kayak iPad Pro gitu yang apalagi 2 tera gitu. Buat apa? Nggak perlu. Karena bukan alat kerja utama. Jadi yang utamanya tetap ya desktop workstation-nya saya ini, guys. Selain itu, iPad dipakai untuk bikin animasi singkat, bikin storyboard, bikin script, cek sosmed, balesin komen YouTube ya kadang-kadang, dan juga sewaktu-waktu main game. Yes, main game. Nah, tapi saya nggak pakai iPad ini untuk main game sebagai fungsi utamanya. Jadi bener-bener saya pakai untuk kerja. Game saya pun cuma satu, yaitu Clash of Clans doang. That's it. Jadi teman-teman nggak mungkin nemuin game Genshin Impact yang instalasinya bisa sampai 20 GB itu ada di iPad ini. Tapi saya nggak pakai iPad ini untuk mainin game seberat Genshin Impact. Walaupun bisa. Kalau saya emang niat banget pengen main game gitu ya, yang memang seserius itu dan se-time consuming itu, lebih prefer untuk main di konsol gitu ya. Saya ambil waktu, dedicated time untuk gaming, ya pakai konsol saya aja itu. Jadi untuk kerja ya device-nya betul-betul fokusnya hanya untuk kerja. Kayak PC saya ini juga nggak ada install game di sini, jadi ya memang dipakai untuk kerja doang. Nah, kayak misalnya contoh Clash of Clans yang saya mainin sesekali itu juga cuma makan storage 400 MB aja, guys. Lebih kecil daripada Rough Animator yang sampai saat ini sudah makan tempat 1 GB, sekitar 1 GB lah. Procreate saya sampai saat ini makan tempat 3,3 GB. Itu berikut save data gambar yang saya buat di Procreate ya, yang masih ada di device. Maksudnya save datanya yang belum di backup, yang masih ada di memori fisik iPad-nya gitu. Clip Studio tanpa data gambar dan lain-lain itu makan tempat sekitar 800 MB saja. Jadi nggak gede-gede amat, guys, Clip Studio Paint juga. Jadi kalau ditanya cukup banget. 64 GB saya sekarang nih masih ada sisa 20 GB lebih kok storage-nya. Bisa untuk nyimpan data kerjaan cukup banyak gitu. Kalau untuk save data CSP, untuk Procreate, bisa muat lumayan lah itu gitu. Nah, pertanyaannya kalau penuh gimana? Nah, itu akan saya bahas di poin kedua berikut ini. Oke, alasan yang kedua atau poin kedua, karena saya memanfaatkan cloud storage system. Oke, kamu tahu kan sekarang semua tech company besar itu banyak banget yang berjualan cloud storage di server mereka dengan nama macam-macam lah. Cloud storage itu simpelnya kita bisa beli atau berlangganan storage atau gudang gitu ya. Nah, gudang-gudang virtual ini untuk menyimpan data-data kita, file kita, foto, dokumen, apapun lah ya. Kayak gudang fisik, cuman ya ini untuk file-file digital atau data-data digital. Nah, yang terkenal itu ada Dropbox, ada Google Drive, ada Mi Cloud, ada Samsung Cloud, ada juga Apple punya yang namanya iCloud. Nah, kalau pengguna ekosistem Apple, baik iOS maupun macOS, itu tentu udah nggak asing sama yang namanya iCloud. Nah, jadi kalau teman-teman beli iPad dan bikin account Apple ID, itu otomatis dapat iCloud, tapi kecil banget, cuma 5 GB. Nah, karena itu saya berlangganan iCloud. Paling murah, guys, saya langganan cuma Rp15.000 per bulan. Itu dapat 50 GB storage di iCloud. Cukup, buat saya sih cukup banget. Saat ini cukup. Nah, kenapa saya harus punya iCloud? Saya perlu ini untuk transfer data dari iPad ke PC saya. Atau vice versa ya, dari PC ke iPad, iPad ke PC gitu ya. Kalau kita punya komputernya itu macOS gitu ya, punya komputernya Mac gitu ya, itu lebih mudah lagi tuh, karena satu ekosistem. Tapi karena saya pakai komputernya Windows, makanya untuk komunikasi itu nggak semudah itu. Dan iPad tuh dari dulu terkenal
sulit banget, kirim data aja susah banget kalau ke Windows gitu ya. Tapi sekarang udah nggak ada tuh begitu-begitu guys. Sekarang udah gampang banget kirim data dari iPad ke Windows atau kebalikannya ya. Kalau dulu kan harus pakai iTunes ya untuk kirim data tuh. Ribet lah. Karena dulu zaman saya pakai iPad 3 tahun berapa ya? 2013 gitu. Untuk transfer data tuh ribet banget lah guys. Tapi sekarang udah nggak ribet. Kalau di Windows, kita bisa install aplikasi iCloud, lalu kita sign in dengan Apple ID kita. Nanti akan terbentuk folder dedicated di Windows Explorer kita nih, kayak gini nih ya. Teman-teman lihat di komputer saya ini, saya pakai Dropbox dan Google Drive juga. Kalau mau ambil data atau masukin data, tinggal drag and drop aja guys ke dedicated folder ini. Simple banget lah. Nggak ada lagi cerita ribet transfer data dari iPad ke Windows itu harus pakai iTunes dan lain-lain, nggak ada. Bahkan saya nggak install iTunes di komputer saya. Cukup pakai iCloud aja, beres. Jadi data apa yang ditransfer? Kalau saya, ya tentunya file-file kerjaan, file-file gambar, file.clip, yaitu Clip Studio Paint punya, lalu atau PSD, atau gambar-gambar JPEG, apapun lah. Tinggal drag and drop aja. Nanti ketika kita masukin ke dedicated folder ini, itu akan otomatis upload ke iCloud, upload ke servernya iCloud, yang iCloud ini terkoneksi juga dengan iPad saya. Catatannya di sini adalah harus ada koneksi internet yang bagus ya guys. Dan saya anjurkan lebih baik pakai WiFi, jangan pakai data kalau nggak mau jebol kuotanya. Dan internetnya itu harus lumayan kenceng, terutama upload speednya. Kalau nggak kalian akan stres nunggu uploadnya gitu. Kebetulan saya pakai internet provider saya ini upload speednya kenceng, 1:1 dengan download speednya, jadi ya enak banget. Buat saya sih cukup seamless lah ya. Nah, buka di iPad-nya gimana? Gampang. Masuk ke Files, iCloud Drive, tinggal akses data kita. Lalu karena dia ini masih ada di cloud, kita download aja. Lalu buka di aplikasi yang bersangkutan. That simple gitu guys. Nah, kalau iPad-nya udah mau penuh storage-nya, misalnya nih, Procreate, saya file gambarnya udah lumayan makan tempat misalnya. Ya di backup aja. Apalagi kalau file-file gambar yang udah cukup lama. Backup aja, tinggal buka split screen, pilih file-file mana yang mau di backup ke cloud, drag and drop. Tunggu selesai upload, dan setelah itu kamu bisa hapus-hapusin data di iPad kamu untuk bikin storage iPad kamu kembali lega. Dan juga, untuk CSP, malah saya punya cloud storage sebesar 100 GB. Karena saya kan CSP-nya berlangganan. Jadi dikasih 100 GB. Asik banget kan, kerjaan saya juga mostly saya kerjanya di CSP. Semua kerjaan saya bisa saya upload ke cloud storage-nya CSP account saya. Dan juga saya selain itu berlangganan Google One juga guys. Cukup murah meriah, hanya Rp29.000 per bulan. Bagaikan beli satu burger di mall gitu ya. Tapi sebulan saya dapat 100 GB Google Drive. Dan ini saya gunakan untuk backup foto via Google Photos dan juga data di smartphone. Jadi saya motret di smartphone, bisa dibuka di iPad saya. Saya potret di iPad atau gambar yang ada di iPad, saya masukin ke Google Photos, bisa saya akses di handphone saya, and vice versa. Enak banget dengan teknologi cloud kayak begini. Dan juga Google Drive ini atau Google One ini terkoneksi dengan PC saya. Jadi saya bisa video dari handphone, saya bisa upload ke PC, bisa diakses juga di iPad. Jadi terkoneksi semua. Antara iPad, smartphone, PC, semuanya terkoneksi. Jadi begini guys, saya merasa bahwa saya itu memiliki tidak hanya 64 GB storage fisik di iPad saja. Tetapi kalau kita mau include semua cloud storage yang saya punya, maka bisa dibilang saya punya 64 GB memori fisik iPad, saya punya 50 GB iCloud, ditambah juga saya punya 100 GB cloud storage ya Clip Studio Paint, yang which is memang yang saya pakai daily begitu ya. Lalu saya punya 100 GB Google One. Di total, saya punya 314 GB. Dan juga saya ada Dropbox 9,5 GB. Gratis, ini mah nggak bayar kalau Dropbox. Dropbox itu aslinya cuma dikasih 2 GB, guys. Lalu, zaman awal-awal Dropbox tuh ada namanya bonus referral. Jadi kalau saya minta orang lain berlangganan Dropbox melalui link yang saya kasih, maka saya dikasih bonus tuh 500 MB. Akhirnya saya punya 9,5 GB Dropbox. Lalu di total, kalau semua di total, saya punya kurang lebih 330 GB, gede banget. Yang bisa diakses sama iPad saya. Kuncinya adalah bisa diakses. Nggak harus ada secara fisik, tapi bisa diakses. That's the key. Jadi, kalau saya berpikirnya begini, buat apa saya nambah beli iPad
Misalnya saya mau beli iPad 9, pilihannya kan 64 GB atau 256. Nah, buat apa saya beli iPad 256 GB dengan lebih mahal sekitar 2 jutaan gitu daripada yang 64 GB. Tetapi saya toh akan tetap berlangganan semua layanan cloud ini. Saya akan tetap langganan karena CSP kan saya langganan harus. iCloud saya langganan karena saya perlu untuk transfer data. Tapi saya juga berlangganan Google One untuk handphone, nyimpen foto dan lain sebagainya. Jadi ya tetap saya akan berlangganan juga semua layanan ini. Jadi buat apa saya bayar lagi untuk hanya memori fisik iPad? Dan juga saya merasa lebih tenang nyimpen data di cloud karena kalau terjadi sesuatu sama device saya, misalnya rusak atau jatuh atau hilang gitu ya, amit-amit gitu ya, maka data-data kerjaan saya, karya-karya saya, semua masih bisa saya akses karena sudah disimpan di cloud, bukan di memori fisik. Ya, saya nggak butuh memori fisik yang terlalu gede juga sih, karena secara bertahap itu saya akan selalu simpan di cloud juga. Saya akan selalu save di cloud juga. Jadi kesimpulannya, teman-teman harus tahu buat apa iPad-nya, kebutuhannya buat apa, itu kita yang tahu ya, bukan Apple, bukan toko, tapi kita yang menganalisa, kita butuhnya buat apa gitu. Saat ini sih saya butuhnya hanya sekian gitu loh, tetapi bukankah lebih baik saya beli device yang bagus sekalian, biar ketika kebutuhan itu datang, device-nya udah siap untuk saya mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan itu gitu. Ya, boleh-boleh aja kalau teman-teman berpikir begitu, ya beli aja yang paling gede storage-nya, silahkan, monggo. Dan mungkin di sini teman-teman ada yang beli iPad dengan tujuannya salah satu adalah main game. Pengen frame rate-nya smooth gitu. Saya pengen beli iPad yang bagus, bisa main Genshin Impact. Kalau gitu, nggak bisa beli yang 64 GB. Karena Genshin Impact itu udah hampir 20 GB guys, kalau full instalasi. Jadi ya sebaiknya belinya yang agak longgar ya, si ininya, storage-nya. Atau teman-teman punya kebutuhan untuk edit video di iPad. Misalnya pakai LumaFusion. Berarti kan kalau untuk edit video itu bakal masukin banyak video tuh di memori fisiknya. Nah, berarti butuh yang agak gede. Nah, kalau kebutuhannya seperti itu ya monggo harus pakai yang storage-nya lebih besar, invest lebih banyak gitu ya. Dan juga satu lagi, saya belum mention ya. Sejak iOS 13 atau di iPad-nya disebutnya iPad OS gitu ya, itu punya kemampuan untuk mendeteksi atau membaca thumb drive atau flash disk. Kalau port iPad-nya Lightning seperti iPad 6, 7, 8, 9 gitu ya, itu bisa menggunakan aksesoris kamera kit dari Apple yang ori ya. Kalau portnya USB Type-C hanya memakai Type-C adapter dan dengan mudah terkoneksi ke memory card dan juga hard disk eksternal. Nah, itu juga bisa jadi pilihan untuk menambahkan storage ke iPad kamu. Tapi itu untuk obrolan lain waktu ya. Oke, jadi saya harap teman-teman bisa menganalisa kebutuhannya teman-teman, menyiasatinya sehingga teman-teman nggak salah beli atau belinya kemahalan gitu. Putuskan mana yang terbaik sesuai dengan keperluan teman-teman. Oke guys, semoga video ini bisa memberikan gambaran atau sudut pandang baru yang mungkin sedikit menjawab kebingungan kamu tentang storage mana yang akan kamu pilih ketika kamu mau beli iPad untuk pertama kalinya atau saat kamu mau upgrade iPad kamu. Segitu dulu video kali ini. Yang suka kasih like dan ajakin teman kamu untuk subscribe channel ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye.